Banyak di antara kita saat memulai berbisnis mencari produk apa yang akan dijual terlebih dahulu. Tetapi ada juga di antara kita yang mencari market atau pasar dulu. Bagaimana menurut kamu? Mari kita simak dan luangkan waktu agar menjadi pebisnis yang berilmu. Pada kesempatan ini, saya ingin mencoba bercerita mengenai Customer the Center Gravity of Business dan bagaimana menjadikan servis atau pelayanan sebagai core value di dalam bisnisnya kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa pelanggan adalah pusat gravitasinya bisnis. Karena bisnis apapun jenisnya akan disebut sebuah bisnis jika ada pembeli atau pelanggan sehingga terjadi transaksi di dalam bisnis kita. Dan sudah barang tentu, if no customer, there's no business. Mari kita cross check pernyataan di atas dengan contoh produk odol. Ya, semua pasti tahu apa itu odol. Odol adalah merek pasta gigi zaman dulu. Pertanyaannya, apakah sekarang bisnisnya jalan? Mungkin jalan, tapi nggak terlalu berkembang karena produk lain mulai bermunculan sehingga menjadi produk komoditas. Apakah customernya ada? Mungkin customernya ada, tapi sudah menggunakan produk lain. Dan apakah pasta gigi merek odol bisa ditemukan di pasaran? Saat ini mungkin tidak. Sama dengan jika produkmu B2C, business to customer, maka servismu lah yang harus keren. Dan bagaimana memberikan pelayanan kepada customer sehingga menjadikan produk kita, bisnis kita berbeda dari yang lain. Bicara masalah customer, bicara masalah pelanggan. Ada sebuah quotes yang ramai di marketing yaitu pembeli adalah raja. Pernyataan pembeli adalah raja sepertinya sudah sangat melekat di dalam jual beli, di mana si pelanggan wajib mendapatkan pelayanan yang bagus dari penjual. Lalu untuk si pemilik bisnis sendiri kadang kehidupan dan bisnisnya tidak terfikirkan. Mendapatkan pelanggan yang baik ya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau konsumen yang menyebalkan ya dijadikan cobaan untuk terus bersabar. Sama dengan jika banyak pelaku pemasaran yang saat ini masih mengklaim konsumen adalah raja, pakem ini ternyata harus ditolak. Mindset pelanggan bukanlah raja ini penting dibangun di dalam benak kita sebagai pebisnis atau penjual, supaya kita bisa mensejajarkan posisi dengan pelanggan. Maksudnya adalah customer is our best friend. Pelanggan jangan diartikan sebagai raja, tetapi teman baik yang bisa saling berbagi, memberikan masukan untuk membangun diri sebagai owner dan juga bisnis kita untuk menjual produk kepada konsumen. Karena dengan seperti itu, kita bisa dengan lugas menerima kritikan, keluhan, masukan yang membuat kita evaluasi sehingga bisnis dan juga produk kita bukan hanya bisa berjalan tetapi juga bisa bertumbuh semakin besar. Kebayangkan kalau kita masih punya mindset pelanggan adalah raja. Ya sebetulnya mana mau seorang raja disetarakan dengan rakyatnya. Betul, pada kenyataannya di dalam dunia jual beli, dalam dunia online ataupun offline masih aja ada pelanggan yang masih nawar-nawar harga. Masa iya raja nawar harga? Masa iya sih raja meminta diskon? Dan masa iya sih seorang raja meminta gratis ongkir? So, jadi siapakah pelanggan itu? Saya akan terangkan lebih sederhana seperti ini. Semua bisnis, baik yang profit oriented ataupun organisasi nirlaba, tujuan utama mereka berbisnis adalah mendapatkan pelanggan. Pelanggan adalah orang yang paling penting karena tujuan utama kita berbisnis dan nadi kehidupan dalam bisnis kita adalah pelanggan. Mereka adalah orang yang independen dan bebas menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Jadi, pelanggan itu adalah mitra utama kita di dalam berbisnis. Amazon bilang, bahkan menyebutnya, mereka bukan lagi pelanggan tetapi growth. Untuk pertumbuhan bisnis kita menjadi lebih baik. Jadi, apa sebutan Anda untuk pelanggan? Nah, service dan excellent ini adalah suatu aksi yang kita lakukan sehingga menghasilkan nilai atau value tentang bagaimana persepsi pelayanan yang diterima oleh pelanggan dibandingkan dengan ekspektasinya. Maka pelayanan kita harus melebihi ekspektasi pelanggan walaupun hanya sedikit nilai yang kita tambahkan, karena kalau belum melebihi ekspektasi berarti belum
excellent, alias produk kita masih B aja, pelayanan kita masih B aja kalau kata kids zaman now. Berhubung saya suka ngopi, analogi ilustrasi kita buat tentang kopi. Mari kita mainkan. Contoh, ketika seorang customer meminta dibuatkan kopi espresso, maka yang diberikan adalah sesuai pesanan, yaitu memberikan kopi espresso. Hal ini adalah kenyataan sesuai dengan harapan. Selanjutnya adalah ketika konsumen meminta espresso, yang diberikan adalah kopi americano atau kopi tubruk. Hal ini adalah pelanggan mendapatkan pelayanan yang kurang dari ekspektasinya. Tetapi ada layanan pelanggan yang sangat baik ketika konsumen pesan espresso, diberikanlah pesanan sesuai dengan ingin konsumen, lalu ditambahkan kue kecil atau sedikit cemilan untuk menemani kopi tersebut. Wow! Hal ini adalah layanan yang baik menjadi layanan yang sangat baik. Sampai di sini kita sudah mulai terbayang bahwa mencari market itu penting, lalu menghadirkan produk kita menjadi kebutuhan konsumen, dan bagaimana menjadikan konsumen sebagai mitra bisnis yang membuat bisnis kita menjadi lebih baik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang excellent. Ya, tugas utamanya adalah untuk melayani pelanggan, menyampaikan informasi terkait produk kita, menindaklanjuti permintaan mereka akan produk kita, serta menindaklanjuti keluhan mereka. Itu adalah tugas utama kita terhadap konsumen. Jadi, sebelum memberikan tugas tambahan kepada tim kita tentang bagaimana caranya meningkatkan omset bisnis, alangkah lebih baik pemilik bisnis matang terlebih dahulu urusan dengan pelanggan. Kuatkan dulu skill, product knowledge, dan communication skill. Selalu ingat, kita tidak membuat sebuah produk atau membangun bisnis untuk menghasilkan uang, tetapi kami menghasilkan uang lebih dengan membangun sebuah layanan yang lebih baik kepada pelanggan.